Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola kepegawaian. Pada kesempatan ini kita memasuki kompetensi dasar yang ke-9, yaitu mengevaluasi penilaian kinerja pegawai. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang unsur-unsur penilaian kinerja. Anak-anak, silakan kalian perhatikan materi berikutnya. Unsur-unsur penilaian kinerja. 1. Kesetiaan. Kesetiaan merupakan tekad, kesanggupan untuk mentaati dan melaksanakan sesuatu dengan penuh keikhlasan, kesadaran, dan tanggung jawab yang tinggi yang dibuktikan dengan sikap dan perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. 2. Prestasi kerja merupakan kinerja yang dicapai oleh pegawai saat melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan organisasi atau perusahaan. Prestasi kerja seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kecakapan, keterampilan, pengalaman, pendidikan, dan kesungguhan dari pegawai yang bersangkutan. 3. Tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesanggupan seorang pegawai dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu, serta berani memikul resiko atas keputusan yang telah diambilnya atau tindakan yang dilakukannya. Semakin tinggi jabatan atau posisi pegawai, maka semakin besar tugas dan tanggung jawab pegawai. Sebaliknya, semakin rendah jabatan seorang pegawai, maka semakin kecil tanggung jawabnya. 4. Kejujuran. Kejujuran merupakan ketulusan hati pegawai dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya. Contohnya, tidak memberikan laporan palsu kepada pimpinan, tidak korupsi, dan selalu bekerja sesuai prosedur. 5. Ketaatan. Ketaatan adalah kesanggupan pegawai untuk mentaati segala peraturan dan tidak melanggar berbagai larangan, baik yang ditetapkan oleh pemerintah maupun oleh perusahaan. 6. Kerjasama. Kerjasama adalah kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan dalam sebuah tim kerja demi mencapai hasil kerja yang maksimal. Dengan kerjasama, pekerjaan yang besar dan berat akan menjadi mudah dikerjakan. 7. Prakarsa. Prakarsa merupakan kemampuan pegawai dalam mengambil inisiatif dalam rangka menyelesaikan pekerjaan atau mengatasi masalah yang terjadi dalam pekerjaan. Contohnya ya, mengajukan usulan solusi terhadap suatu masalah. Mengambil terobosan baru yang inovatif tanpa melanggar prosedur dan aturan, proaktif menanyakan hal-hal yang belum dikuasai, dan lain sebagainya. 8. Kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh pegawai untuk meyakinkan orang lain, yaitu tenaga kerja lain, tentang suatu hal, sehingga orang tersebut bersedia dengan senang hati melaksanakan dengan sungguh-sungguh masukan atau pendapat pegawai tersebut. Penilaian prestasi kerja yang dilakukan terhadap pegawai negeri sipil atau ASN di lingkungan organisasi yaitu terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut. 1. Sasaran kerja pegawai atau SKP dengan bobot 60%. SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh pegawai. Unsur-unsur SKP ini antara lain: A. Kegiatan tugas jabatan. Kegiatan tugas jabatan mengacu pada rencana kerja tahunan. Dalam melaksanakan kegiatan tugas jabatan, pada prinsipnya pekerjaan dibagi secara tuntas, mulai dari jabatan yang paling tinggi sampai jabatan yang paling rendah. B. Angka kredit. Angka kredit adalah satuan nilai dari setiap butir kegiatan atau akumulasi dari butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pegawai dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan
dan ditetapkan dengan jumlah angka kredit yang akan dicapai. C. Target. Untuk setiap pelaksanaan kegiatan tugas jabatan harus ditetapkan target yang jelas sehingga dapat digunakan sebagai ukuran prestasi kerja. Dalam menetapkan target perlu diperhatikan aspek-aspek berikut. 1. Kuantitas atau output. Dalam menentukan target, output dapat berupa dokumen, konsep, naskah, surat keputusan, laporan, dan lain-lain. 2. Kualitas. Penetapan target, kualitas diperlukan untuk memprediksi mutu hasil kerja yang terbaik dengan nilai paling tinggi yaitu 100. Waktu. Dalam menetapkan target, waktu dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan, misalnya bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan. 4. Biaya. Dalam menetapkan target, organisasi harus memperhitungkan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 1 tahun. Misalnya, jutaan, ratusan juta, dan lain-lain. 2. Perilaku kerja dengan bobot 40%. Tingkah laku berhubungan dengan sikap atau tindakan yang seharusnya dilakukan oleh pegawai. Aspek perilaku kerja terdiri dari A. Orientasi pelayanan, B. Integritas, C. Komitmen, D. Disiplin, E. Kerjasama, F. Kepemimpinan. Berikut adalah rincian dari hasil kerja, perilaku kerja, dan sifat pribadi. Untuk hasil kerja, hal-hal yang meliputi adalah kuantitas produksi, kualitas produksi, ketepatan dalam melaksanakan tugas, kesesuaian produk dengan standar, jumlah pasien yang dilayani, jumlah unit produksi yang terjual, kepuasan pelanggan, efisiensi penggunaan sumber daya, jumlah STNK atau SIM yang diselesaikan polisi, jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan, jumlah perkara yang diputuskan hakim, jumlah koruptor yang diajukan ke pengadilan, baik kepada KPK, polisi, dan jaksa. Sedangkan untuk perilaku kerja bisa meliputi ramah kepada pelanggan, memenuhi prosedur kerja, mematuhi kode etik, kedisiplinan, ketelitian, kerjasama, memanfaatkan waktu, kepemimpinan, membantu teman sekerja, profesionalisme, mematuhi peraturan, keterlibatan kerja, semangat kerja, dan motivasi kerja. Sedangkan untuk sifat pribadi bisa meliputi tidak korupsi, kejujuran, mempunyai pengetahuan, keberanian, kebersihan, kemampuan menyesuaikan diri, inisiatif, integritas, kerajinan, kesabaran, penampilan, sikap kerja, semangat kerja, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan intelektual, setia pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Anak-anak, demikian tadi materi yang Ibu sampaikan tentang unsur-unsur penilaian kinerja. Silahkan kalian putar-putar kembali materi ini agar lebih memahaminya. Baik anak-anak, Ibu akhiri materi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.